Halo guys, kembali lagi dengan gua Rafau. Kali ini gua akan ngelakuin recap dari pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF 2022, yang dimana timnas Indonesia akhirnya bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2022 dengan hasil yang meyakinkan dan sedikit agak aware gue sama timnas Indonesia untuk semifinal besok ngelawan Vietnam di GBK di pertandingan besok. Kali ini gue akan ngelakuin recap pertandingan Indonesia seluruhnya selama di fase grup, dan gue akan mencoba nge-breakdown apa aja sih kekurangan timnas Indonesia dan apa yang jadi kelebihan timnas Indonesia dalam Piala AFF tahun ini. Kita ngomongin dari kelebihannya dulu. Timnas Indonesia di Piala AFF ini seperti biasa pasti ada progresnya di setiap pertandingan, dari awal pertandingan sampai di akhir match kemarin ngelawan Filipina. Ada perkembangan, ada improvement yang dilakukan oleh timnas Indonesia, tapi itu nggak terlalu berarti, kayak peningkatannya itu nggak sejauh pas kita di tahun lalu gitu. Di AFF tahun lalu ada peningkatan tapi masih so-so gitu. Kita mulai dari kekurangannya, itu kelebihannya cuma sedikit, kayak progresnya aja gitu. Kayak kekurangannya masih banyak dibanding kelebihannya. Seperti kita mulai dari penguasaan bola kita sebenarnya di beberapa laga sempat unggul, hampir semua laga kecuali lawan Thailand. Kita kalah ball position 60-40 mungkin, gue lupa. Dan selebihnya kita bisa menguasai pertandingan. Tetapi ada tapinya nih. Timnas Indonesia kalau misalnya di pressing dari awal pertandingan itu masih kayak kesulitan untuk keluar gitu, kayak mencari celah dari pressing lawan tuh masih kesulitan. Jadi masih banyak salah passing, masih banyak melakukan turnover, masih banyak membuang-buang peluang, yang akibatnya timnas lawan bisa leluasa gitu menguasai pertandingan. Contohnya di pertandingan terakhir kemarin melawan Filipina itu dia ngelakuin high pressing di menit-menit awal ya Filipina, dan akibatnya kita di press panjang di babak pertama, akhirnya menyebabkan Indonesia kesulitan untuk keluar dari pressing dari Filipina. Tapi untungnya kesalahan juga dilakukan oleh Filipina karena terlalu asik menyerang, dan akhirnya menyebabkan lini pertahanan Filipina akhirnya kejebolan kedua kali ya. Dan itu sih kekurangan yang jadi perhatian timnas Indonesia ya. Masih kalau di pressing tuh masih kagok, masih kayak orang kaget gitu kalau tiba-tiba di press, high press kenceng kayak gitu. Dan kalau kita ngelawan Vietnam besok kita nggak bisa high pressing, ya habis sama pemain Vietnam. Nah, kalau Vietnam nanti kita bahas, ada prediksi Vietnam Indonesia, ntar gue buat videonya terpisah. Kali ini kita ngelanjutin lagi kekurangannya, yaitu terlalu banyak membuang peluang di depan gawang. Lu bisa lihat nanti statistiknya di Google. Timnas Indonesia tuh rata-rata melakukan tembakan lebih dari 10 atau 15 tembakan, tapi yang arah ke gawang itu hanya berapa? Hanya 9, hanya 3, hanya sekian. Pokoknya tuh nggak, create chance-nya tuh nggak banyak. Chance-nya banyak tapi yang mengarah ke gawang tuh nggak ada gitu. Bahkan nyaris harusnya tuh bisa mencetakkan gol lebih banyak, seperti lawan Kamboja, seperti lawan Filipina, bahkan lawan Thailand yang kita unggul pemain. Tapi ya lo tahu sendiri kan, giliran di depan gawang kita tidak bisa mencetakkan gol, padahal itu gawang sudah kosong ya. Tapi ya itulah sepak bola, kita nggak ada yang tahu ya. Dan itu sih kekurangan timnas Indonesia tuh di lini penyerangan kita ya. Lini penyerangan kita kayak masih belum bisa menguasai, bisa mencetakkan gol. Hanya baru Denny Sulistiawan tadi bisa mencetakkan gol 1, dan Spaso juga 1 ya, sisanya lini sayap kita yang mencetakkan gol. Dan itu PR besar bagi Sintayong sih untuk bisa
timnas Indonesia keluar dari masalah dari striker kita yang masih kurang memuaskan gitu, karena Sintayong juga bilang di seluruh pertandingan kemarin tuh dia kurang puas sama performa dari timnas Indonesia. Ya kita bisa lihat sekali masih banyak pemain yang egois, masih banyak pemain yang mau menciptakan gol sendiri padahal temannya di samping ada yang kosong. Ya ego-ego itu yang harus dibuang kalau mau timnas Indonesia juara gitu. Kayak kalau lu pengen main yang bagus ya teamwork, bukan individual gitu. Kayak itu yang harus dipentingin, jangan prestasi pribadi yang harus dikembangin, harusnya prestasi tim, karena kan ini mainnya tim bukan individual ya kan. Itu sih ego-ego yang harus dipinggirkan sejenak oleh pemain-pemain timnas kayak Egy, kayak Ricky Kambuaya kemarin, kayak Witan. Ya pokoknya lini serang kita tuh kayak harus bisa kontrol gitu. Kalau ada temen yang kosong dioper yang lebih lega biar enak nyetak golnya, nggak usah dari sudut-sudut yang sulit kayak Witan kemarin itu kan harusnya bisa dipasing tapi Sadil syuting langsung, kan itu sudut sempit yang sulit banget untuk bisa mencetakkan gol, dan ya harusnya dioper ke Witan gitu. Banyak banget sebenarnya permasalahan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini berbeda sekali sama yang tahun lalu di AFF 2020. Kayak progres tuh bagus banget kalau yang di Piala AFF 2020 ya, kelihatan gitu karena pemainnya lebih padu, pemainnya lebih klop gitu satu sama lain. Ini apakah efek juga dari kita tidak ada laga persahabatan atau liga yang berhenti, kita kan gak ada yang tahu. Permasalahannya itu ada di pemain, jadi kita sendiri yang harus bisa pemain itu sendiri yang harus bisa ngerubah mindsetnya agar kita bisa juara di tahun ini gitu. Kalau enggak ya kita stagnan terus kayak gini, kayak Piala AFF berikutnya ya sama-sama aja, nanti permasalahannya masih sama, passing lagi, terus finishing lagi. Ya mau sampai kapan pun kalau itu nggak dibenerin mah ya kita nggak bakal juara, sulit. Jadi dasar-dasar itu yang harus dirubah oleh timnas Indonesia sih. Kayaknya udah deh, ini aja kayaknya recap gua di fase grup timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Banyak banget pelajaran yang harus diambil dari timnas untuk bisa improve nantinya di laga besok melawan Vietnam, karena ini 2 leg ya. Harusnya timnas Indonesia bisa improve lah, karena ini laganya udah penting banget, udah ke knockout bukan grup lagi. Jadi semangat buat timnas Indonesia, semoga bisa juara tahun ini, amin, agar kita bisa melepas dahaga gitu ke juara Piala AFF. Oke? Nanti gue buatin prediksi gue untuk Indonesia lawan Vietnam nanti, mungkin malam gue uploadnya atau terlihat aja kapan. Kalau kalian ada komentar bang gini, tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Nanti gue coba balas kayak kita diskusi aja tentang permainan timnas Indonesia di Piala AFF. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, kasih like sama di subscribe, bantu ya. Jangan sampai stagnan nih subscribernya, bantu gue juga. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.